Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zahronia Firdaus, D77219036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan peningkat daya simak dan bahan simakan yang menarik perhatian. Pertama yaitu kegiatan peningkat daya simak. Melalui kegiatan berikut ini akan mampu memberikan kemampuan atau meningkatkan daya. Yang pertama, melalui cerita atau dongeng, atau yang biasanya disebut storytelling. Aktivitas mendengarkan, membaca, mengubah, dan menulis akan mampu memberikan kemampuan daya simak atau keterampilan anak didik untuk terampil menyusun kejadian-kejadian yang disampaikan berdasarkan kemampuan nalar mereka. Mendengarkan atau menyimak sebuah cerita, sehingga berdasarkan uraian tersebut jelas melalui cerita bentuk dongeng ini, anak didik akan mudah terbawa dalam medan cerita yang diungkapkan. Dalam kegiatan tersebut dapat meningkatkan daya simak dan juga dapat dijadikan salah satu solusi peningkatan pembelajaran. Kedua yaitu melalui media audiovisual yang kelebihannya memperoleh hiburan dan menghilangkan rasa jenuh atau bosan dari rutinitas sehari-hari. Jadi, melalui media visual ini akan meningkatkan daya simak dan daya ingat, seperti mendengar dan melihat langsung penjelasan atau materi yang berasal dari laptop ataupun layar proyektor. Yang ketiga, melalui kegiatan paired storytelling atau cerita berpasangan. Meningkatkan kerjasama antar siswa dalam kegiatan di kelas. Lebih menekankan daya simak karena hasil simakannya akan dipertanggungjawabkan kepada pasangannya. Semakin baik daya simak, maka materi akan semakin mudah dipahami pula. 4. Metode games atau permainan. Untuk keterampilan menyimak, permainan bertujuan untuk melatih daya ingat, melatih kecerdasan otak, dan kejelian terhadap hal yang disimak. Dengan melalui permainan dapat menghibur dan membuat tertarik untuk menyimak. Yang kelima, latihan yang bersifat imajinatif. Dengan tujuan dapat terbimbing ke arah suatu inventaris kebiasaan menyimak pengalaman-pengalaman yang akan mempertinggi daya simak. Misalnya seperti latihan yang bersifat imajinatif dengan tujuan dapat terbimbing ke arah suatu inventaris kebiasaan menyimak. Arah dan sederhana. Tema terarah dan sederhana. Dengan memilih salah satu topik yang sederhana, jangan terlalu rumit dan sukar. Pembicaraan itu yang terpenting adalah sederhana tapi berkualitas. Yang ketiga, tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Dari pembicaraan seseorang, biasanya kita mengharapkan adanya hal-hal yang dapat menambah pengetahuan. Topik atau tema yang disajikan dapat memperkaya pengalaman dan mempertajam pemahaman. Sifat sugestif dan evaluatif. Pokok pembicaraan harus dapat mengunggah serta merangsang para penyimak untuk berbuat dan bertindak. Yang kelima, tema bersifat motivatif. Yang dimaksud motivatif adalah dapat memberikan dorongan kuat untuk berbuat lebih giat dan lebih baik, serta yang dapat memotivasi para penyimak. Yang ketujuh, bahasa sederhana, mudah dimengerti. Dengan bahasa yang sederhana pun, pesan dapat disampaikan kepada para penyimak. Justru dengan bahasa sederhana, tema atau pembicaraan lebih mudah dipahami.
Selanjutnya yaitu pembicara harus dapat menghibur. Manusia hidup membutuhkan hiburan. Sang pembicara harus pandai membuat humor yang dapat membuat para penyimak tertawa dan kalau perlu sampai terbahak-bahak. Yang terakhir yaitu komunikasi dua arah. Jadikanlah forum komunikasi itu menjadi komunikasi dua arah. Beri kesempatan pembicara juga kepada penyimak saling bergantian agar komunikasi hidup bersifat dua arah yang merupakan dialog. Dan dari saya, selebihnya mohon maaf apabila kurang kata-kata dan kurang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.